Di tengah aksi demo mengkritisi kebijakan ekonomi, kelompok yang menyebut Aliansi Mahasiswa BEM Bersatu Selasa kemarin justru menyoroti kedekatan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto dengan sejumlah politisi. BEM Bersatu menuduh Tio Ardianto yang selama ini keras mengkritik kebijakan pemerintah dekat dengan tokoh PDIP. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. PDIP membantah tudingan BEM Bersatu yang menyebut mereka memiliki kedekatan dengan Tio. Politisi PDIP Guntur Romli bilang tudingan BEM Bersatu sangat dipaksakan. Yang dipaksakan, tuduhan keterlibatan PDI Perjuangan hanya disandarkan pada mata rantai asumsi yang sangat dipaksakan dan menggelikan. Faktanya, Siti Nuraini dan Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso bukan kader maupun pengurus PDI Perjuangan. Menghubungkan kepemilikan mobil Fortuner milik seorang warga sipil, Siti Nuraini, lalu ditarik ke hubungan persaudaraan Setio Sularso, kemudian ditarik lagi ke hubungan besan Andika Perkasa, untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa adalah sesat pikir. Tak hanya menuding aksi demo sejumlah kelompok mahasiswa ditunggangi aktor politik tertentu, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran. Dukungan ini berbeda dengan sejumlah aksi unjuk rasa di Jakarta hingga daerah yang menuntut program MBG dihentikan dan dievaluasi. Perihal mengenai pemberhentian total program makanan bergizi gratis dan juga koperasi desa Merah Putih. Kenapa kami menuntut pemberhentian total? Karena menurut kami program-program ini tidak memiliki dasar, yang pertama, dan yang kedua, output yang diterima oleh masyarakat itu kurang jelas. Kami di sini memproyeksikan adalah bahwa menurut kami dana pendidikan itu yang harusnya diutamakan. Hingga saat ini gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi masih terjadi di sejumlah daerah. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk membedah apakah ini gerakan murni suara rakyat atau justru alat politik elit, kita akan langsung membahasnya bersama dua narasumber sore hari ini. Founder dari Mari Bahas, Bung Ahmad Amiluddin, dan juga politisi PDI Perjuangan, Bung Guntur Romli. Selamat sore Mas Guntur, Mas Salim, selamat sore. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Saya langsung ke Bung Guntur. Anda melihatnya tudingan dari BEM Bersatu ini seperti apa? Terkait tudingan bahwa Tio ini ditunggangi PDI Perjuangan. Ya, terima kasih Mbak, bahwa tudingan itu tidak berdasar, bahkan cenderung fitnah. Karena PDI Perjuangan juga pernah dituding pada tahun yang lalu, pada bulan Agustus 2025, juga dituduh membekengi aksi mahasiswa pada bulan Agustus tahun lalu. Dan seperti kemarin juga penolakan terhadap MBG, aksi-aksi mahasiswa juga ikut kembali dituding dengan alasan yang tidak masuk akal. Contohnya kan tadi saya jelaskan hanya kepemilikan mobil Fortuner yang dipakai oleh Tio, miliknya Ibu Siti Nuraini katanya, dan itu adiknya Letjen Setio Sularso, dan kemudian Pak Letjen itu kan besannya dengan Pak Andika. Jadi ini ada hubungan antara adik kemudian besan yang belum tentu linier soal pilihan politik. Tiba-tiba sudah
dikaitkan bahwa Tio itu dibekengi oleh PDI Perjuangan misalnya. Ini kan Tapi gini Mas lompatan yang Guntur, luar biasa, bagaimana ya. Anda menjelaskan ada kehadiran politisi senior PDI Perjuangan nih Andi Wijayanto di tengah aksi massa tersebut? Rame soal waktu malam diskusi dengan Menteri siapa itu Pak Sudaryono sama Pak Nusron Wahid kan nggak ada Mas Andi Wijayanto itu. Tidak ada dalam aksi tersebut. Yang dimaksud aksi di mana itu? Tidak pernah kami juga mendapatkan laporan atau ada informasi, misalnya Mas Andi Wijayanto itu bersama aksi dengan Tio Ardianto, nggak pernah. Dan Tio Ardianto itu nggak pernah bertemu dengan orang-orang atau kader atau pengurus PDI Perjuangan. Makanya kami melihat bahwa itu semua hanyalah tudingan-tudingan yang tidak berdasarkan fakta. Dan kalau kita kembali kepada kritik terhadap MBG, ini kan tidak hanya mahasiswa atau tidak hanya PDI Perjuangan yang melakukan kritik, bahkan Komnas Tapi sebelum ke sana Mas Guntur, sebelum kita ke sana Mas Guntur, ya sebelum kita ke sana, Anda membacanya jadi apa tudingan yang dilakukan oleh BEM Bersatu ini terhadap Tio yang diduga ditunggangi oleh PDIP. Anda membacanya ini ada peta seperti apa ketika tudingan ini muncul? Ya, itu merupakan upaya untuk melakukan pembunuhan karakter bahwa apa yang dilakukan oleh Tio itu tidak independen tapi ditunggangi oleh partai politik. Jadi tujuannya sebenarnya ke arah sana. Jadi membunuh gerakan mahasiswa yang independen, yang kritis, kemudian dikaitkan mereka dengan partai politik. Begitu kalau saya melihat. Tapi kita juga membaca bagaimana juga BEM-BEM di kampus mereka yang diklaim ternyata sekarang kan melakukan klarifikasi bantahan dari UNAS, dari UNJ, dari BSI, dari mana-mana menganggap bahwa mereka tidak pernah mengirimkan perwakilan ke BEM Bersatu. Jadi yang disebut ditunggangi yang mana? Apakah Tio atau jangan-jangan BEM Bersatu itu yang ditunggangi untuk mengalihkan isu untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap gerakan massa. Kita coba tanyakan ke Mas Alim. Kalau Mas Alim melihatnya bagaimana? Kalau tadi Mas Guntur bilang atau jangan-jangan justru BEM Bersatu ini ada yang menunggangi. Bagaimana Anda membacanya Mas Alim? Baik, terima kasih. Tadi sempat salah sebut ya, saya Ahmad Alimuddin bukan Amiluddin ya. Jadi agak salah tadi. Mas Ahmad Alimuddin. Iya. Terkait dengan apa yang terjadi hari ini, sebetulnya bahkan pohon atau buah jatuh dari pohon itu pun tentu ada andil Tuhan di situ ya kan, ada di belakangnya. Saya itu mantan koordinator BEM Nusantara dan saya tahu betul bagaimana gerakan mahasiswa. Kebetulan saya dulu backgroundnya dari Serikat Mahasiswa Paramadina gitu ya. Kalau kita melihat aksi-aksi yang hari ini ada, itu sebenarnya tidak ada yang salah. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk menyampaikan pandangan atau kritik kepada negara. Itu adalah hak gitu. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan bahwa setiap orang juga punya kepentingan yang mereka bawa dan mereka suarakan. Termasuk juga adik-adik atau teman-teman di BEM ini gitu. Kalau kita balik kepada Tio BEM Bersatu ya maksudnya ya? BEM Bersatu, BEM SI, BEM Nusantara, BEM UI dan lain sebagainya, hampir semuanya punya kepentingan. Kepentingan yang mereka suarakan tidak akan terlepas dari suara rakyat gitu yang selalu dijual. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara soal Tio, kenapa akhirnya muncul dugaan? Ya saya sebutnya sebagai dugaan. Masalah nanti apakah apakah benar atau salah, nggak perlu merasa panik gitu, Mas Guntur Romli ataupun PDIP gitu ya. Karena ini kan masih bentuknya dugaan gitu. Tinggal dijawab aja sebetulnya. Nah, kalau kita bicara pola ya, pola yang ada hari ini itu kan sebenarnya berangkat dari BEM Bersatu itu mengungkap bahwa bukan sebelum BEM Bersatu itu kan Tio akhirnya buka suara bahwa dia diteror, dia diancam, kemudian dia dengan cara-cara klasik yang sebetulnya sudah pernah saya jawab gitu. Nah, lalu kemudian muncul tudingan itu. Intinya tudingan itu kan dari BEM Bersatu itu kan ada kaitannya, ada benang merah. Kami tangkap. Kemudian benang merah itu ujungnya adalah tim pemenangan Ganjar Pranowo, ya kan? Terus yang ketiga, nanti ini besok kalau nggak salah ada satu dialog yang akan diadakan di Bandung dan di situ Purnawirawan Jenderal ya
yang disebutkan oleh siapa tadi namanya, si BEM Bersatu juga hadir di situ. Itu Oke. kan benang merah yang sebenarnya polanya sama. Oke, Ya kan? gimana Mas Guntur? Aja. Bagaimana Anda menjawab ini? Anda tidak perlu panik, hanya sekedar menjawab saja. Tapi di sisi lain, bagaimana PDIP bersikap untuk melihat adanya gerakan yang cukup masif di beberapa daerah, aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa? Ya, tentu saja kami tidak panik ya. Apa yang menjadi tuduhan kami langsung bantah. Cuma kami melihat bahwa rezim kali ini yang kami lihat panik. Sehingga membuat suatu hoax, suatu tuduhan yang dasarnya itu tidak kuat. Misalnya Anda menyebut tadi soal pemenangan Ganjar Mahfud. Jenderal Purnawirawan Setio Sularso itu bukan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ya. Dan kalau besannya Pak Andika memang benar. Tapi apa karena besanan itu kemudian bisa disatukan dalam satu pilihan politik? Apalagi yang punya mobilnya itu adalah adiknya Pak Setio Sularso. Jadi jangan biasakan mengambil suatu kesimpulan yang berdasarkan sesat pikir. Dalam politik itu nggak ada yang nggak mungkin gitu kan? mempertemukan benang merah dari satu benang merah ke benang merah yang lain. Itu nggak ada yang mungkin, nggak ada yang tidak mungkin. Apalagi masih hubungannya adalah hubungan besan. Gitulah, artinya ada hubungan keluarga yang terikat di situ. Gitu. Hubungan Jadi wajar-wajar keluarga saja tidak menurut saya serta-merta ketika orang menjadikan kemudian satu pilihan bertanya. politik. Iya, Mas wajar-wajar aja Salim, kan ketika orang coba, kemudian bertanya kenapa Anda ini. kalau saya ngomong, berikan saya kesempatan ngomong, karena ketika Anda bicara, saya nggak memotong pembicaraan Anda gitu loh. Baik, Biasakan baik, kita punya silakan. etika pembicaraan. Makanya saya sebutkan bahwa dalam mengenari kesimpulan, jangan menggunakan sesat pikir. Kalau memang misalnya Siti Nuraini itu kader PDI Perjuangan, Setio Sularso itu kader PDI Perjuangan, atau pengurus PDI Perjuangan, maka kesimpulan PDI Perjuangan bisa diduga terlibat, bisa diduga masih. Belum tentu itu adalah putusan dari partai, tapi hanya individu. Nah ini Siti Nuraini bukan kader PDI Perjuangan, Setio Sularso juga bukan kader PDI Perjuangan. Kalau Pak Andika memang iya, ini kan hubungannya antara besan dan saudara, kok tiba-tiba dikaitkan gitu loh. Sekarang yang kita pertanyakan, siapa yang ngasih pesanan ke BEM Bersatu itu? Karena sekarang kampus-kampus asal mereka juga mempertanyakan, nggak pernah mengirim yang namanya UNAS, BSI, kemudian UNJ, mengirimkan BEM-nya ke BEM Bersatu yang menyuarakan seperti itu. Sekarang tuh banyak yang mencari. Misalnya, gimana Mas Salim menjawabnya? Bagaimana Mas Salim menjawabnya? Sebenarnya Dan yang perlu apakah dari teman-teman ini sebenarnya ikut mendukung tidak sih? Atau dari Mas Salim deh, apakah gerakan mahasiswa yang saat ini bisa dikatakan terbagi menjadi dua seperti itu ya? Ya, baik, terima kasih. Saya mau balik ke pernyataannya tadi Bang Guntur Romli ya, terkait dengan yang dibahas kan adalah soal kenapa nggak mungkin ada hubungan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, sekarang besannya atau adik dari besannya Pak Andika ini, hubungannya sama Tio apa? Ya kan, kenapa tiba-tiba jadi ngasih mobil ke Tio? Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul hal seperti itu. Nggak mungkin saya nggak kenal dengan Tio, lalu kemudian saya berikan satu mobil ke Tio tanpa alasan tertentu. Pasti kan ada alasannya. Terus kedua, kalau kita bicara soal BEM hari ini, sebenarnya menurut saya ya, sah-sah aja ketika misalnya oke nih BEM A misalnya punya pandangan seperti ini, BEM B punya pandangan seperti ini, itu sah-sah saja. Cuma yang jadi miris adalah ketika misalnya si BEM A ini misalnya pandangannya ternyata lebih pro kepada support kepada hal-hal yang kontra terhadap negara tanpa melihat apapun capaian yang sudah pernah dilakukan oleh negara. Bahkan mungkin hari ini, ya saya berani bilang Bang Guntur Romli hanya melihat hal-hal yang mungkin lebih jelek terhadap negara dibandingkan hal-hal positifnya. Seperti itu. Oke, silakan dijawab Bang Guntur. Kasus MBG, Anda menyebut hal positif itu apa? Ex-pimpinan BGN itu ditangkap oleh kejaksaan dengan kasus korupsi yang masih berjalan. Kemudian juga laporan dugaan korupsi ke KPK yang dilakukan juga oleh pimpinan BGN. Komnas HAM juga menemukan ada indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan MBG. Artinya Mas Guntur, artinya PDIP mendukung gerakan mahasiswa ini Mas Guntur? Oh ya, sebagai kritik untuk tata kelola MBG, termasuk juga kritik terhadap BGN, kami memberikan dukungan. Dukungan dalam arti ya, biarkan mereka bersuara, tanpa harus diintimidasi, tanpa harus
dihambat, karena itu kan bagian dari penyampaian aspirasi teman-teman mahasiswa yang jelek yang dilakukan oleh BEM Bersatu itu kan mencatut kampus, mencatut BEM di fakultasnya gitu kan. UNJ membantah, UNAS membantah, Unpad membantah, Oke. BSI membantah. Jadi kita Ya, lihat berarti BEM Bersatu itu kita sebut Silakan. bukan Bagaimana kalau mahasiswa, disebut ini mencatut ada kecewa universitas gitu yang kan. jika universitasnya ini justru membantah, Mas Salim? ya Iya, sebenarnya begini, ya. Kalau tadi misalnya Bang Guntur Romli bilang Kejaksaan Agung menangkap misalnya beberapa pimpinan dan lain sebagainya, itu kan kesalahan individu. Kesalahan individu itu tidak bisa disalahkan kepada instansi. Instansinya ya berjalan dengan baik-baik aja gitu loh. Kalaupun ada masalah silakan ditangkap, diselesaikan, dievaluasi gitu. Dan itu juga yang sering kita suarakan. Tapi kan Ketika artinya ada masalah, pengawasannya tidak diselesaikan. berjalan dengan baik ketika ada kebocoran dana sekian. Loh, enggak begitu dong konsepnya. Ketika misalnya kita bicara kayak gitu, buktinya apa? Buktinya adalah ketika 3 orang ini ditangkap dan kemudian menyusul misalnya AYS dan lain sebagainya sebagai 2 tersangka baru misalnya, itu kan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh negara. Oke. Pengawasan itu kan ada di setiap fase perjalanannya gitu. Dan Oke. kita nggak cuma bicara soal MBG aja, negara ini kompleks, ada banyak sekali program, ada banyak sekali proker yang sudah dijalankan oleh negara. Kenapa cuma yang difokusin kepada MBG-nya aja gitu loh. Kalau begitu, Padahal Mas Salim, kalau begitu, apakah dari Anda sendiri dan juga dari pihak Anda ini memiliki bukti yang cukup konkret yang berdasar untuk membuktikan bahwa PDIP berada ataupun menunggangi aksi ataupun apa yang disampaikan oleh Tio ini? Iya, pertama saya disclaimer dulu ya, bahwa saya itu tidak terlibat pada kelompok manapun. Baik itu BEM Bersatu, BEM UI, BEM NUS, ya silahkan. Setiap orang itu punya hak untuk berpendapat dan bersikap gitu loh. Yang kedua, soal nanti kemudian tadi ada backingan, tuduhan dan lain sebagainya. Itu kan berbagai dugaan yang muncul. Kalau menurut saya silakan aja PDIP untuk mengklarifikasi itu. Tapi jangan kemudian panik gitu. Dan ketiga, secara nggak langsung tadi udah dijawab kok oleh Bang Guntur Romli bahwa memang Bang Guntur Romli mendukung gitu loh apapun gerakan-gerakan yang hari ini mengkritisi pemerintah gitu. Itu Oke. aja, itu sudah cukup menurut saya. Baik, terakhir Mas Guntur, bagaimana Anda melihat dan juga membaca setiap kritikan yang disampaikan oleh Tio dan juga apa yang disampaikan oleh aksi mahasiswa belakangan ini? Ya kalau saya melihat ini ada kepanikan rezim saat ini, pemerintah saat ini ketika kritik itu muncul dari semua lini, kemudian mencoba untuk mendegradasikan bahwa kritikan itu tidak murni dari masyarakat ya. Tadi Bang Alimuddin juga mengaku waktu jadi mahasiswa ada kepentingan-kepentingan, ada backing ya. Menurut saya kita jangan mengukur ukuran baju orang lain dengan ukuran baju kita. Mahasiswa yang sekarang tentu Alhamdulillah berbeda para dengan Madinah ketika nggak pernah Ali di Nurdin backing itu oleh jadi siapapun mahasiswa sampai seperti hari itu, ini. gitu lah. Jadi kalau Anda punya kepentingan ketika menjadi mahasiswa, jangan jadikan sebagai ukuran untuk Baik. melihat mahasiswa saat ini. Ya. Jadi biarkan Alhamdulillah mereka sampai hari melakukan ini kritik ke kami masyarakat, sebagai mahasiswa dulu nggak jangan pernah di sampai backing, tapi kami melihat itu mengkriminalisasi selalu narasi dilihat. mereka, begitulah. Baik, terima Dan kasih. jangan Ya, baik, terima kasih Mas Guntur Romli dan juga terima kasih Mas Ahmad Alimuddin sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.